Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aktania Yunisa Putri dengan NIM 21129337 dari Seksi 21BB08 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai desain evaluasi berbasis digital atau WordWall. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi WordWall. WordWall merupakan aplikasi yang digunakan untuk media belajar yang mana tujuannya sebagai alat penilaian bagi pendidik terhadap siswa. Selain itu, ciri khusus dari WordWall ini yaitu menyenangkan bagi peserta didik karena pembelajaran di dalamnya sangat menarik, seperti kuis, menjodohkan, atau memasangkan pasangan, pencarian kata, acak kata, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan WordWall. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu di sini kita gunakan Google. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu saya mengetikkan WordWall. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Lalu kita pilih bagian atas. Nah, jika telah kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk membuat soal evaluasi atau kuis, di sini kita klik dulu buat aktivitas dalam kotak biru ini. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini sangat banyak sekali template yang bisa kita pakai. Itu bisa kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan atau bentuk evaluasi yang akan kita buat. Nah, contohnya di sini seperti ada permainan pencocokan, kuis, membuka kotak, benarkan kalimat, kartu lampu kilat, roda acak, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita gunakan di aplikasi WordWall ini. Nah, oke, di sini saya akan memilih membuat kuis. Saya klik kuis. Nah, bagian judul aktivitas ini kita isi judul. Di sini saya mengisi judul kuis PKN belajar musyawarah. Nah, setelah kita mengisi judul, di sini kita bisa mengisi pertanyaan yang ingin kita masukkan ke dalam kuis. Di sini saya ada 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu soal yang pertama, membicarakan suatu masalah. Untuk mendapatkan solusi secara bersama-sama. Dinamakan dengan nah seperti ini bentuk soal yang saya gunakan. Untuk opsinya bisa kita isi. Di sini saya mengisinya musyawarah. Yang B yaitu diam saja. Untuk yang C bercerita. Dan yang D itu debat. Nah, karena di sini
Pertanyaannya yaitu membicarakan suatu masalah untuk mendapatkan solusi secara bersama-sama dinamakan dengan, nah tentu jawabannya musyawarah ya teman-teman. Nah, karena musyawarah itu jawaban yang benar, maka di sini kita centang bagian yang A, musyawarah. Nah, otomatisnya musyawarah. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini kita dapat mengklik ada tanda tambah, menambahkan pertanyaan, kita klik. Nah, sekarang kita isi atau kita tulis soal yang nomor 2. Nah, soal yang nomor 2 yaitu melakukan musyawarah sesuai dengan pelaksanaan Pancasila nomor. Nah, di sini yaitu pelaksanaan Pancasila itu ialah sila nomor keempat. Maka di sini saya akan mencentang C untuk jawabannya yang benar. Nah, kita lanjut untuk ke soal yang ketiga, tetap sama, kita klik menambahkan pertanyaan. Oke, di sini saya menuliskan pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang kamu lakukan jika pendapatmu tidak diterima pada saat musyawarah? Nah, di sini saya menjawab jawaban yang benar yaitu D, dengan opsi menerima dengan lapang dada. Mungkin pendapatmu ada yang kurang. Nah, di sini kita centang bagian D. Next, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Kita klik menambahkan pertanyaan. Kita tuliskan pertanyaannya.
Nah, di sini untuk pertanyaan yang keempat yaitu jika terdapat kesalahan masalah di lingkungan tempat tinggal, bagaimana orang menyelesaikannya? Nah, di sini jawaban yang benar yaitu melakukan musyawarah keluarga. Di sini saya centang bagian C karena itu jawaban yang benar. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir. Nah, di sini saya menggunakan gambar ya teman-teman untuk pertanyaan yang kelima. Di Wordwall ini kita juga bisa menambahkan gambar. Itu kita sesuaikan dengan soal kuis yang kita butuhkan. Di sini kita juga bisa menambahkan pesan suara apabila kita membutuhkannya. Nah, di sini saya ambil contoh menggunakan gambar. Saya klik unggah. Oke, di sini sudah tampak gambar yang akan kita gunakan. Untuk pertanyaannya yaitu apa yang sedang dilakukan oleh orang pada gambar di samping? Nah, untuk opsi yang A yaitu musyawarah keluarga. Yang B musyawarah desa. Opsi yang C tidak ada. Yang D duduk dan bermain. Nah, di sini jawaban yang benar yaitu musyawarah desa. Kita klik musyawarah desa. Oke, teman-teman, di sini karena semua pertanyaannya sudah selesai, maka di sini kita dapat mengklik selesai yang ada pada kotak biru. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung bagikan, kita klik bagikan. Next, bagikan halaman. Di sini kita bisa memilih kelasnya, kuis yang kita gunakan itu di kelas berapa dan mata pelajarannya. Karena di sini saya menggunakan kelas 6, saya klik kelas 6 dengan mata pelajaran itu PKN atau kewarganegaraan. Di sini saya klik kewarganegaraan. Nah, apabila telah selesai, di sini kita dapat mengklik publishkan. Nah, maka akan muncul link yang mana link ini bisa kita salin dan kita bagikan ke grup WhatsApp sehingga dapat diakses oleh peserta didik yang melakukan kuis. Nah, bisa kita salin. Nah, bisa langsung kita pastikan ke WA grup kelas. Oke, di sini saya akan mencontohkan seperti apa kuis dari Wordwall ini. Bisa kita klik mulai. Nah, di sini ada waktu yang berjalan dan di sudut kanan ini yaitu poin yang didapatkan atau jawaban yang betul. Nah, di sini untuk pertanyaan nomor 1,
Membicarakan suatu masalah untuk mendapatkan solusi secara bersama-sama dinamakan dengan kita jawab musyawarah. Nah, karena jawabannya benar, maka di sini poinnya akan bertambah, yaitu 1. Nah, lanjut untuk soal nomor 2. Melakukan musyawarah sesuai dengan pelaksanaan Pancasila nomor. Di sini saya jawab nomor 4. Nah, jawabannya benar, maka akan tercentang, poinnya akan bertambah. Next, kita ke soal yang ketiga. Apa yang kamu lakukan jika pendapatmu tidak diterima pada saat musyawarah? Di sini saya jawab asal ya teman-teman. Di sini saya jawab B. Nah, jawabannya salah, maka akan muncul tanda silang. Maka di sini poinnya tidak bertambah atau tetap. Nah, kita lanjut soal yang keempat. Jika terdapat kesalahan masalah di lingkungan tempat tinggal, bagaimana orang menyelesaikannya? Di sini saya jawab musyawarah keluarga. Jawabannya benar, maka poinnya bertambah. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Apa yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar di samping? Nah, ini sepertinya gambar orang-orang yang sedang melakukan musyawarah di desa, maka jawabannya B. Oke, nah jika telah selesai maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini skornya yaitu 4/5, yang mana kita menjawab 4 jawaban benar dari 5 soal. Sedangkan di sini ada waktunya, kita telah menjawab selama 1 menit 22 detik. Nah, sekian langkah-langkah pembuatan soal atau evaluasi aplikasi Wordwall ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu ada kelebihan dari aplikasi Wordwall. Yang pertama, Wordwall mampu memberikan sistem pembelajaran yang bermakna serta dapat diikuti dengan mudah oleh peserta didik tingkat dasar maupun tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, model penugasan ada pada software Wordwall yang mana dapat diakses peserta didik melalui ponsel yang dimiliki. Yang ketiga, bersifat kreatif. Nah, sementara untuk kekurangan dari aplikasi Wordwall ini sendiri, yang pertama, dalam penggunaannya rentan terjadi kecurangan dan ukuran huruf yang tidak bisa diubah. Yang kedua, dalam pembuatannya butuh waktu yang lebih lama. Yang ketiga, hanya dapat dilihat karena medianya visual. Baik, sekian video pembelajaran dari saya mengenai evaluasi berbasis digital Wordwall. Saya ucapkan terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.